Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki satu bulan mulia menjelang masuk ke dalam bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Rajab al-Mubarak, bulan Rajab yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, satu bulan yang dijuluki dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama mengibaratkan Rajab ini bulannya menanam, nanti Sya'ban bulannya menyiangi, nggih, napa nyirami, nggih, ngasih pupuk, ngasih air dan lain sebagainya. Itu di bulan Sya'ban, baru nanti kita bisa memetik keindahan-keindahannya ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Makanya kalau mau belajar puasa, belajarnya dari sekarang. Kalau mau latihan puasa, latihannya dari sekarang. Kalau mau latihan sedekah, sedekahnya dari sekarang. Kalau mau belajar bangun malam, bangun malamnya dari sekarang. Kalau mau memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadannya, belajarnya juga dari sekarang. Karena kalau mendadak saya mau ngaji mulai awal pertama bulan Ramadan, itu paling bertahan sehari, 2 hari, 3 hari wes kok angel ya tibae, nggih. Sama kayak qiyamul lail, sama kayak bangun malam. Saya nanti mau memperbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan. Mulai dari tanggal 1 Ramadan. Nah, itu nanti masuknya ke dalam kategori orang-orang yang terawih di 10 hari pertama, 10 hari tengah, 10 hari tengahnya witire wis ilang, 10 hari terakhir wujute wis ilang. Nggih. Dari masjid sudah tidak ditemukan lagi, pindah ke pasar. Pindah belanja baju, pindah belanja kue, pindah tempat terawihnya nggak lagi di masjid tapi di tempat-tempat yang lainnya. Ini kenapa kok bisa seperti itu? Karena latihannya dari awal Ramadan, bukan dari bulan Rajab. Makanya sampai digandeng, Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, Ramadan itu bulan umatnya Allah dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama kita belajar. Yang masih punya utang puasa, ndang disaur utangi. Nggih. Kalau masih ada kekurangan-kekurangan, nggih, yang perlu kita tambah, kita koreksi. Ramadan saya tahun kemarin gimana ya? Ngaji saya Ramadan kemarin gimana ya? Duhaan saya Ramadan kemarin gimana ya? Sedekah saya Ramadan kemarin gimana ya? Tahun ini harus nambah. Tahun ini harus ada sesuatu yang bertambah dari ngaji kita, dari keilmuan kita, dari kekhusyuan kita, dari rawatibnya kita, dari hubungan kita sama orang-orang soleh, dengan hubungan hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mindset, cara kita berpikir, cara kita memandang dunia, cara kita memandang keadaan sekitar kita harus ada yang nambah, harus ada yang berubah. Caranya gimana? Caranya latihan dari sekarang. Ngaji dipraktekkan sedikit-sedikit, ngaji dilaksanakan sedikit-sedikit, ngeling nih apa yang biasa kita terlupa, kita ingatkan sedikit-sedikit. Dari mulai apapun, dari mulai sekecil apapun. Kalau kita mau belajar sedekah, nggak harus langsung saya setiap hari mau sedekah 100.000, abot bu. Kalau langsung 100.000 berat. Tapi kalau dimulai dari 500 rupiah, nggak berat.
Tapi nambah terus, ojo panggo sampai kiamat 100 rupiah, 500 rupiah, jangan. Nggih, dimulai dari sekarang. Mulai Rejab ini saya nabung setiap hari 1.000 rupiah. Nabung bukan untuk diri kita, nabung tapi untuk akhirat kita. Nggih, nabung bukan tentang pakaian kita, tentang mau beli baju baru, tentang mau beli motor baru, mau beli rumah baru dan lain sebagainya, enggak, tapi tentang akhirat kita. Saya mau beli rumah di surga, saya mau beli kendaraan di surga, saya mau beli tempat di surga, saya mau beli perkara-perkara indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka modalnya dimulai dari sekarang. Kalau tidak bisa sedekah uang, sedekah kata-kata, tidak bisa sedekah kata-kata, pakai sedekah hati, yaitu dengan cara berdoa, nggih, sedekah, nggih. Jenengan kalau nggak bisa nyumbang ke pesantren, nggak bisa nyumbang ke musola, nggak bisa nyumbang ke masjid, ngajak orang untuk nyumbang. Ayo, itu loh masjid situ, kamar mandinya nggak layak pakai. Ayo urunan, yuk urunan, nggih. Titik-titik nanti mesti ketutup. Ayo di sana ada lembaga ini yang butuh pembangunan ini, nggih. Nggak bisa pakai uang, pakai kata-kata. Nggak bisa pakai kata-kata, pakai doa. Ya Allah, muga-muga Gusti Allah nekakne para donatur yang mau benahin tempat-tempat itu, yang mau ngelirik ke kamar mandinya masjid itu, yang mau ngelirik ke tempat ibadah di situ, yang mau ngelirik tentang kebaikan di sana dan di sini, nggih. Jadi sedekah pakai apapun yang kita mampu, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan Rajab ini kita jadi hamba-hamba yang memenuhi lisan kita dengan istighfar, minta ampun terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku terus tentang kesalahan-kesalahan kita, dengan mengharap bahwasanya Allah Ta'ala akan mengampuni kita, mengampuni keluarga kita, mengampuni orang-orang kecintaan kita, mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita, ngangkat derajat mereka semuanya, sehingga semuanya layak untuk mencicipi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kita sudah menyelesaikan tentang bab zuhud, bab zuhud dan juga wara' sudah kita selesaikan. Maka sekarang kita masuk ke dalam bab yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain faslun wa 'alaika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fa innahu al-qutbul ladzi 'alaihi madaru amrid din. Jadi beliau mengatakan, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa 'alaika bil amri bil ma'ruf, dan hendaknya engkau wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya porsi di dalam ibadah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang untuk melakukan kebaikan atau mencegah seseorang dari berbuat kemungkaran. Beliau mengatakan fa innahul qutbul ladzi 'alaihi madaru amriddin, karena sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah porosnya sesuatu yang dengannya agama ini akan tetap berjalan. Istilahnya eksistensi dari agama ini akan terus berjalan ketika hamba-hamba Allah Ta'ala masih menerapkan atau selalu menerapkan atau selalu ditemukan perkara yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang untuk melakukan kebaikan atau mencegah orang dari melakukan perkara-perkara yang mungkar. Itu kayak poros. Poros itu apa? Jenengan tahu gangsing, nggih. Tahu gangsing nggih? Mainan gangsing niku nggih, kan atasnya besar, nggih, atasnya bulat besar, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil sampai paling bawah itu kecil sendiri. Nggih, paling bawah itu kecil sendiri. Tapi nggih, di antara gangsing ini tadi, antara atasnya sama bawahnya, yang paling penting atasnya apa bawahnya? Yang paling penting yang gedenya apa yang kecilnya? Yang kecilnya. Ini namanya poros. Jadi kalau misalkan ini gangsing, ini yang kecilnya di bawah seperti ini. Ini gangsing ini bisa muter kalau bawahnya ini muter.
Kalau atasnya tok kita puter, bawah ndak muter. Tapi kalau bawahnya kita puter sampai ke atas, dia akan berputar. Itu bawah, paling bawah ini tadi, porosnya gangsing ini tadi diibaratkan oleh Habib Abdullah seperti halnya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang atas semakin ke atas, semakin ke atas akan ikut bergerak ketika amar ma'ruf itu tadi dijalankan. Kalau di satu tempat, di satu daerah, atau bahkan di satu keluarga, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu eksis, berjalan. Berjalan itu gimana? Bapaknya negur kalau istrinya salah, istrinya negur kalau suaminya salah, orang tuanya negur kalau anak-anaknya salah, anak-anaknya negur kalau orang tuanya salah. Itu namanya nahi mungkar. Atau ngajak melakukan kebaikan, bapake ngajak bojone karo anake pengajian, ngajak untuk sholat berjamaah, ngajak ngaji bersama, ngajak transaksi dengan cara yang baik, melakukan perkara. Jadi ngajak, selalu ndak mau baik sendiri tapi maunya baik bareng-bareng. Ndak mau melakukan perkara itu sendirian tapi pengennya melakukannya secara berjamaah. Itu berarti amar ma'rufnya nahi mungkarnya berjalan di keluarga tersebut. Apa yang akan terjadi? Islam akan ada di dalam keluarga-keluarga yang membuat pakem yang semacam itu, yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai landasan berkeluarga. Akhirnya apa? Ini namanya keluarga Islam. Ini yang namanya keluarga Islam. Tapi lek bapake budal ning masjid dhewe, ndak ngurus bojoku salat kah ora kah, ndak ngurus. Anakku sholat kah enggak kah, enggak ngurus. Anakku sekolah bisa ngaji apa enggak ngurus. Hafalan Qurannya seberapa enggak ngurus. Yang penting saya ngaji, yang penting saya ngerti, yang penting saya banyak ibadahnya, yang penting saya, yang penting saya. Maka dia bukan sedang berislam di dalam keluarganya, tapi dia sedang berislam sendirian. Lek melbu surga dewe. Dan kalau misalkan dia tidak melakukan istilahnya hal-hal yang menjadi kewajibannya dia sebagai orang tua ini di dalam mendidik anak dan istrinya tidak dia jalankan, dia pun juga akan diseret anak istrinya menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam ini porosnya, eksistensi dari Islam itu, Islam itu akan terlihat, akan tercium aroma wanginya, akan kelihatan keindahannya, akan kelihatan kebagusannya ketika masyarakat Islam itu sendiri, ketika para muslimin dan muslimatnya itu punya di dalam hatinya, ada di dalam list pekerjaan mereka, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun pekerjaannya mereka. Enggak ustazah, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan tugasnya dai. Enggak ada. Tugasnya ustazah mboten. Tugasnya kita semua. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tugasnya kita semua. Kita kelihatan ada orang melakukan kesalahan, kok ndak negur, kok ndak ditegur, ndak dielingne, ndak dikasih tahu kalau itu adalah sesuatu yang salah. Itu kalau para ulama mengibaratkan kayak dia naik di atas satu kapal, ngelihat ada orang bikin bocor kapal itu, menengahi. Jadi ada kapal dari kayu, ada satu orang nggak besar, ngambil bor dilubangi, lubangnya itu cuman sejarum aja, semata bor aja dia bolongi dari kapal itu tadi. Kita ngelihat, kita diem, nggak ngomong siapa-siapa, nggak memperbaiki lubang tersebut. Itu namanya apa, Bu? Bunuh diri. Air masuk, tambah banyak, yang tenggelam kira-kira yang ngebor itu aja apa sak kapal kabeh. Sak kapal kabeh. Sekapal semuanya bakalan
tenggelam bersama-sama. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak mentoleransi sama sekali. Setiap kali beliau melihat keburukan, ada sesuatu yang salah, selalu langsung ditegur. Di dalam pasar, ketika Nabi Muhammad SAW jalan-jalan di pasar, nemu ada seorang pedagang ngomong, oh ini buah terbaik dari hasil yang terbaik, baru dipetik kemarin dan lain sebagainya. Rasulullah melihat di atas keranjang buahnya ini bagus-bagus, memang buahnya ini api-api. Setelah itu Rasulullah masukkan tangannya ke dalam, diambil buah yang ada di dalam, ternyata busuk. Diambil yang di dalam, ternyata busuk. Diperlihatkan sama Nabi Muhammad kepada laki-laki tersebut, sama si pedagang ini tadi, sama orang-orang pasar itu tadi. Di Rasulullah SAW bikin pengumuman, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang bikin kecurangan semacam ini, dia bukanlah anggota dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak mentoleransi, tidak terus mengatakan ojo koyok ini, enggak, diem Nabi. Enggak terus mengatakan rubahan, sing apik-apik sendirikan. Kalau busuk katakan busuk, yang ini katakan, yang bagus katakan bagus. Enggak, diumumkan sama Nabi, disiarkan sama Nabi, sehingga semua orang yang ada di pasar itu tahu bahwasanya hal semacam ini adalah keburukan, dan keburukan itu tidak boleh ditoleransi. Jenengan kalau mendiamkan sesuatu yang buruk, dengar di dalam pasar jenengan tinggal di satu kampung misalkan, jenengan datang ada di satu kampung, tahu-tahu di kampung itu tadi ada seorang pengedar narkoba masuk. Ada pengedar narkoba masuk, berjual beli di kampungnya jenengan tahu, ngelihat, ngerti kalau itu adalah sesuatu yang salah, tapi menang. Aku kok malah disalah nih wong kuwi, aku nanti malah dicelatu sama orang itu, aku nanti diginikan, tutup mata, diem, ndak mau tahu, negur yo enggak, ngomongi yo enggak, pokoknya enggak peduli sama sekali. Mungkin pertama yang beli dagangannya dia 1 orang, tambah lama tambah 5 orang, tambah lama tambah 10 orang, tambah lama tambah 20 orang. Tidak menutup kemungkinan anaknya jenengan ikut beli, cucunya jenengan ikut beli, keluarganya kita ikut beli. Siapa yang salah sekarang? Sesuatu kalau masih kecil dipateni gampang, tapi kalau sudah terlanjur besar, gimana caranya menanggulangi hal yang semacam itu? Jadi jangan diem. Kalau melihat ada sesuatu yang buruk, kalau kita merasa, tapi saya kalau ngomongin tidak bakalan direken, tidak bakalan ngaruh, jenengan datangi orang yang berpengaruh, lapor sama Pak Lurah, lapor sama Pak Camat, lapor sama Pak RT. Pak, di sana ada kejadian gini dan gini. Pak, di sana loh orang itu ini pemakai narkoba, orang itu pekerjaannya nggak halal, orang itu meresahkan warga. Kalau masih kecil di benak nih sih gampang, tapi lek wis kadung gede, kalau sudah terlanjur besar ini akan sulit sekali untuk ditanggulangi. Sangat sulit sekali untuk ditanggulangi. Makanya di sini beliau mengatakan fa innahul qutbu. Karena amar bil ma'ruf nahi mungkar itu adalah porosnya agama, yang akan membuat eksistensi dari agama ini terus berjalan koyok mesine. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu mesinnya mobil, mesinnya motor. Kalau mesinnya rusak, kalau mesinnya tidak berfungsi, mobilnya tidak bisa jalan, motornya tidak bisa jalan. Tapi kalau misalkan mesinnya itu bagus, tambah bagus mesinnya, maka tambah bagus juga laju dari kendaraan itu sendiri. Jenengan kalau misalkan kampungnya ini berjalan amar ma'ruf nahi mungkarnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya berjalan dengan baik, mau mendatangkan kebaikan macam apapun bakalan gampang. Dan untuk memasukkan perkara-perkara yang buruk akan sulit sekali ke tempat tersebut.
Tapi lek wis kadung wonge kabeh ndak begaduh, nggih, ndak mau tahu, nggih, ada pengajian ndak mau tahu, ya ndak mau nimbrung, ndak mau guyupi. Ada keburukan juga pilih diem aja. Di sana ada orang mendem, di sana ada pezina, di sana ada orang tukang narkoba. Diem aja kita, nggih, ndak mau tahu sama perkara-perkara tersebut. Jangan salahkan kalau keluarga kita ikut-ikutan di dalam hal itu. Jangan salahkan kalau keluarga kita ikut make perkara-perkara yang semacam itu. Kenapa? Karena kita memilih untuk diem. Mesinnya mati, ndak dibenak nih, oline ndak ditambahi. Nggih. Jenengan biasa ganti oli nomor berapa? Kemarin motor saya mogok, mati pas di depan rumah. Suami saya disalahkan, nyamuk nggak? Pakai yo oli ini sampai garing, sampai gan. Ya saya kan nggak ngerti caranya ngisi oli gimana caranya, benarnya nggak ngerti, nggak ngerti seperti itu. Jangan kalau amar ma'ruf nahi mungkar di dalam jiwa kita itu layaknya mesin. Kalau misalkan ini jalan, keislaman berjalan di dalam diri kita. Kalau mesin Islam keluarga kita jalan, ya berjalan juga keislaman di keluarga kita. Kalau mesin keislaman di kampung kita jalan, maka itu Islam di kampung itu juga akan berjalan. Lek ndak mati, kalau ndak bakalan mati. Wali ajli, oleh karena itu anzalallahul kutub wa arsalal mursalin, dan karena misi tersebut, karena perkara tersebut, karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar, itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul-rasulnya dan juga mengirimkan kitab-kitabnya. Allah Ta'ala nurunkan Taurat, nurunkan Injil, nurunkan Al-Quran, nurunkan Nabi-Nabi mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya tujuannya adalah untuk mengaktifkan amar ma'ruf nahi mungkar di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala pengennya orang-orang ini berislam. Kalau bisa berislam sekeluarga, berislam sekeluarga. Kalau nggak bisa, ya jadi orang berislam individual. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Manusia-manusia yang dipilih sama Allah taala, ada yang model-model seperti Nabi Adam dan juga seperti Nabi Allah Nuh. Juga ada yang seperti keluarganya Ibrahim, ada juga yang semisal dengan keluarganya Imran. Jadi 4 golongan manusia yang disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya mereka ini adalah manusia-manusia pilihan, yang 2 modelnya individu, yang 2 modelnya keluarga. Innallaha astafa Adam wa Nuh. Allah Ta'ala telah memilih Adam dan juga Nabi Allah Nuh. Allah Ta'ala milih Nabi Adam sama Nabi Allah Nuh. Kenapa kok tidak disebutkan keluarga Adam dan juga keluarganya Nuh? Kenapa kok seperti itu? Karena mereka ini, beliau-beliau ini berislam, tapi tidak sekeluarga. Tidak semua keluarganya menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang taat. Nabi Adam kecolongan salah seorang anaknya yang bahkan membunuh saudara kandungnya sendiri. Nabi Allah Nuh kecolongan istrinya dan juga kecolongan putranya yang ketika diajak naik ke atas kapal pun dia memilih untuk naik ke atas gunung dan akhirnya tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Sedangkan Nabi Ibrahim dan juga Imran wa alu Ibrahim wa alu Imran. Oleh karena itu juga kenapa kok ketika kita tahiyat akhir kita sholawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, saya bersalawat kepada Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad, serta saya bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Allah Ibrahim. Kenapa kok enggak keluarganya Adam? Kenapa kok enggak keluarganya Nuh? Kenapa enggak keluarganya Lut? Kenapa enggak keluarganya Idris? Kenapa enggak keluarganya Yahya? Kenapa enggak keluarganya Isa? Kenapa kok enggak keluarganya nabi-nabi yang lain? Kok yang disebutkan adalah Nabi Ibrahim, sampai dikasih nama sholawat Ibrahimiyah, ya kan? Sholawat yang kita baca setiap kali tahiyat akhir.
Nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa? Apa keistimewaannya Nabiullah Ibrahim? Nggih, apa yang membuat Nabi Ibrahim ini begitu istimewa? Dikatakan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Karena Nabi Ibrahim ini begitu mendapatkan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau memilih untuk menyempurnakannya. Nggih, sama istrinya disempurnakan, sama anaknya disempurnakan, sama umatnya disempurnakan, diselesaikan semuanya. Nggih, beliau tidak ada celah sama sekali di dalam ngambil perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengambilnya dengan benar-benar dan menyampaikannya juga dengan benar-benar. Nggih, akhirnya diangkat derajatnya sama Allah taala. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Makanya di antara keluarganya Nabi Ibrahim ini tidak ada seorang pun yang tidak menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia. Istrinya Sayyidah Hajar, orang yang mulia, yang bahkan ketika ditaruh di satu tempat yang tidak ada apapun, beliau nerimo. Kalau itu memang perintahnya Allah Ta'ala, diterima sama beliau. Dikasih lagi putra namanya Ismail. Ketika abahnya mimpi bakalan nyembelih dirinya, katanya beliau apa? Sa'asbir insyaallah. Ya, wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah Ta'ala kepadamu untuk nyembelih aku, setelah penantian berpuluh-puluh tahun tidak punya anak, dua anak lanang, ujuk-ujuk disuruh nyembelih. Dia tahu berat membuatan luar biasa, tapi anaknya itu memilih untuk bersabar. Istri pertamanya juga seperti itu, Sayyidah Sarah, jadi orang yang mulia. Putra-putranya Yakub, Ishak dan lain sebagainya, semuanya juga jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia. Wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Di antara seluruh makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Jadi tujuannya Allah Ta'ala mengutuskan para nabi, menurunkan kitab-kitabnya, semuanya adalah tujuannya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qadin aqada ala wujubihi ijma'al muslimin. Dan Imam Haddad mengatakan sungguh amar ma'ruf nahi mungkar ini semua ulama sepakat, bahwasanya dia adalah tugasnya setiap orang muslim. Semua dari kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Semua di antara kita harus punya porsi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam diri kita, kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Sing biasane ndelok elek-elek diganti ndelok apik-apik. Yang biasanya dengarkan perkara-perkara yang buruk diganti dengarkan perkara-perkara yang baik. Yang biasanya datang ke tempat-tempat yang tidak benar, diganti jadi datang ke tempat-tempat yang benar. Itu namanya dakwah kepada diri sendiri. Setelah itu ke siapa? Keluarga kita. Setelah keluarga kita siapa? Nah, keluarga yang lebih luas lagi, terus sampai masyarakat yang lebih banyak. Bisa ngaji, ngajarin orang ngaji. Ndak iso ngaji, ajak-ajak uang belajar ngaji. Seperti itu halnya amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qadin aqada ala wujubihi ijma'al ulama. Jadi wajib hukumnya. Semua orang harus punya porsi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tadhaharat nususul kitab wa sunnah alal amr bihi wa tahdhir min tarkihi. Dan Alkitab di dalam Al-Qur'an nas-nas yang atau istilahnya kata-kata firman-firman Allah Ta'ala yang jelas-jelas menyuruh kita atau memerintahkan kepada kita untuk melakukannya, dan at-tahdhir min tarkihi, dan mewanti-wanti kita untuk tidak meninggalkannya. Ini sangat-sangat jelas sekali. Seperti salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala Allah Ta'ala wa la takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala mengatakan, hei umat manusia, jadilah kalian satu umat. Satu umat ini kelompok-kelompok umat
yang senantiasa ngajak orang melakukan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf nggih, wa yad'una ilal khair, ngajakin orang melakukan kebaikan, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, mencegah orang-orang untuk melakukan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Baru mereka akan jadi hamba-hamba yang sukses nggih. Lek ndak ada nggih porsi semacam ini ndak ada di dalam list kehidupannya dia, maka jangan harap akan menjadi hamba-hamba yang sukses. Waqad wasafallahu al-mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabihi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa qaddama wasfahum bi min ba'dil mawadi' 'alal iman. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau memerintahkan perkara tersebut setelah dimulai dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan tentang keimanan mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat-umat terbaik ketika amar ma'ruf nahi munkar aktif di antara kalian. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar kalian itu mati atau tidak ada di dalam kehidupan kalian, tidak ada di sekitaran kalian, maka kalian tidak akan mungkin bisa menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang terbaik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini perkara kita semuanya, PR-nya kita semuanya, pengennya kita selalu dan selalu ada di dalam golongan orang-orang yang mau mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan dan menahan kita ketika kita melakukan keburukan, dan kita pun juga harus melakukan hal tersebut di sekitaran kita, karena di situ makna keislaman, makna keimanan akan terjadi. Tapi kalau enggak ada, kalau kita lihat keluargaku kok meneng-menengan kabeh, kampungku kok meneng-menengan kabeh, kok ayem-ayem ae nggih, masjidnya kosong diem nggih, pengajiannya kosong diem nggih, ustaz ndak payu di situ diem nggih. Ada ustaz ndak payu akeh nggih. Ustaz ndak payu, ustazah ndak istilahnya ndak dihargai dengan benar nggih. Saya lihat itu yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ngilangi nggih atau ngambil sedikit-sedikit nikmat-nikmat yang telah Allah taala karuniakan kepada hamba-hamba Allah taala yang dulu-dulu nggih, diambil. Kenapa sih kita kok sulit khusyuk? Kenapa kok kita sulit melakukan kebaikan? Kok sulit untuk ngajakin orang di dalam kebaikan dan lain sebagainya? Karena amar ma'ruf nahi munkar kita itu kurang. Kalau katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan buruknya umat ini bukan karena banyaknya orang yang buruk, tapi karena diemnya orang baik. Diem, karena kita memilih untuk diem. Arepe ngejaki wong yasinan, isin mosok panggah aku sing undang-undang. Mau ngajak orang untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, wah kok koyok wong kapian ngejaki wong-wong, ngajaki orang-orang, ngundangi orang-orang yang sukanya bikin status tentang kebaikan-kebaikan, sok suci orang itu. Kalau melihat ada orang, jadi bukannya bertindak, bukannya istilahnya mendukung dengan kebaikan-kebaikan itu, tapi malah pilih gembosi. Akhirnya apa yang terjadi? Udah, Islam akan semakin gembos dan semakin gembos. Hal-hal yang kaitannya itu dengan kebaikan akan semakin dianggap asing dan semakin dianggap asing sampai akhirnya punah. Sampai akhirnya punah. Kalau kita saja merasa langka dengan kebaikan-kebaikan, apalagi anak cucu kita. Kalau kita merasa langka untuk kumpul-kumpul di dalam kebaikan, jangan-jangan anak cucu kita bahkan tidak bisa merasakan kumpulan-kumpulan baik semacam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita yang mengaktifkan. Jadi kalau jenengan mau ngambil gambaran kayak itu tadi, kita ini berada di dalam satu kapal yang sama. Namanya apa? Namanya bumi. Namanya bumi. Ketika ada orang merusaknya, ketika ada orang bikin kerusakan di kapal tersebut, walaupun kerusakannya itu kecil, kalau kita orang
yang punya kompetensi untuk nutupi, untuk benahi, untuk naruh sesuatu agar bocornya ini tidak tambah banyak, maka harus kita lakukan. Kalau kita tidak mampu melakukannya, kita panggil ahlinya untuk nutupi perkara-perkara tersebut. Kita panggil ahlinya. Kalau kampung saya kok suram sekali ya, tidak ada masjidnya, tidak hidup, musola tidak hidup, taman pendidikan Al-Quran tidak hidup, semuanya keburukan-keburukan ada di tempat ini. Saya kok tidak bisa ngapa-ngapain, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kita cari, di mana ya kira-kira saya nyari ustadz untuk bisa membenahi tempat ini. Datang ke pesantren-pesantren, mengajukan diri, ustadz di kampung saya ini loh perlu pembenahan, mbok dikirim 1-2 orang untuk jadi imam di masjid, untuk menghidupkan masjid, untuk bikin kegiatan-kegiatan di dalam masjid. Nanti kita sediakan tempatnya. Kalau sekedar ngasih makan, sekedar memberikan kebutuhan hidup sehari-hari, jangan misalkan punya partner orang 5 atau orang 10 urunan setiap bulannya 100.000 untuk ngasih dia gaji bulanan 500.000 sebulan. Insya Allah anteng Bu. Masjidnya nek saya ngopeni, ada kegiatan-kegiatan di tempat tersebut, mungkin nanti bakalan berkembang, bakalan dibuka TPQ, dibuka sekolah Islam, dibuka pondok pesantren dan lain sebagainya untuk membenahi umat ini. Jadi kalau kita tidak mampu dengan diri kita, pakai harta kita. Tidak mampu juga pakai harta kita, pakai informasi kita. Di mana ya kira-kira nyari orang yang bisa benahin ini. Sama kayak jenengan kalau punya rumah bocor, ndak iso dandani dhewe. Apa terus jenengan tokne bocor seperti didelok pokoke dikai ember ben bocor, dikai ember ben bocor. Kalau kayak gitu lama-lama ambrol. Napa mboten? Ambrol lama-lama. Yang bener jenengan datang ke tukang, jenengan datang manggil tukang untuk benahin bocornya tersebut. Makanya sampai ketika Nabi Muhammad mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah pakai tanganmu. Enggak bisa pakai tanganmu, pakai lisanmu. Enggak iso pakai lisanmu, pakai hatimu. Wadzalika adhaful iman. Tapi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar pakai hati, itu selemah-lemahnya iman. Kenapa? Ya perumpamaannya kayak gitu tadi, bocor ndak iso, ndak manggil tukang ditungak nih. Muga-muga ndak bocor, muga-muga ndak terocok, muga-muga ndak terocok. Pangkat terocok apa mboten? Makanya katanya Nabi Muhammad, wadzalika adhaful iman. Yang amar ma'ruf nahi mungkarnya pakai hati, mek ndonga tok. Berarti apa ndak perlu tetap doa itu perlu. Doa itu apalagi kalau jenengan orang-orang, apalagi kalau jenengan seorang ibu, ngelihat anak-anaknya kok mulai ditungak nih, doanya ibu itu mustajabnya luar biasa. Nanti Allah Taala yang datangkan pertolongan kepada kita. Tapi kalau dalam hal-hal semacam ini, keburukan itu semacam itu, kayak kebocoran. Lek ndak ditandangi, kalau ndak cepat-cepat dibenahi, dia akan melebar kemana-mana, dia akan merusak kemana-mana, dia akan meluas kerusakannya di mana-mana. Lek adewe panggah donga, ya Allah tak dungane ben ndak bocor, ya Allah tak dungane ben ndak yes, tanggung aja sendiri berapa lama itu akan tetap bocor. Jadi makanya yang pertama pakai tangan kita, yang kedua pakai lisan kita, baru lek mentok pancen ndak iso apa-apa, ndak mampu apa-apa, minimal hati kita itu masuk di dalam golongan orang-orang yang tetap beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena mereka golongannya para nabi, karena mereka golongannya para rasul, karena mereka golongannya para penyambung lidahnya Nabi dan juga lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita semuanya diselamatkan sama Allah Taala. Mungkin kita dikasih porsi di dalam merubah umat ini menjadi hamba-hamba yang lebih mulia. Mungkin kita, anak cucu kita, keluarga kita semuanya digolongkan sebagai ahli Quran, orang-orang yang ngerti akhlaknya Nabi, orang-orang yang ngerti ajarannya Nabi, orang-orang yang ngikuti ajarannya Nabi, orang-orang yang selalu berada di belakang benderanya Nabi.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya senantiasa sama Allah Ta'ala di bulan Rajab ini dikasih lisan-lisan yang senantiasa beristighfar, dikasih hati-hati yang selalu minta ampun kepada Allah Ta'ala, dikasih pekerjaan-pekerjaan yang halal, dikasih pekerjaan-pekerjaan yang membawa kita kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merubah umat ini menjadi dalam keadaan yang semakin baik dan semakin baik lagi, ditambahi ulama-ulamanya, ditambahi orang-orang baiknya, ditambahi kegiatan-kegiatan baiknya, ditambahi fasilitas-fasilitas baiknya, diramaikan tempat-tempat ibadah kita, diramaikan majelis-majelis kita, diramaikan hamba-hamba Allah Ta'ala yang selalu mau berada di dalam barisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisirril Fatihah.